Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada anak-anakku kelas 12 SMK. Pada kali ini akan disampaikan ringkasan materi PPKN SMK kelas 12 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 pada bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan pada materi pembelajarannya adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bayangkan saja saya lagi berdiri di depan kelas, berbicara dan bertatap muka dengan kalian. SMK kita punya moto sebagai penggerak jiwa dan penyemangat semua warga sekolah dalam belajar maupun bekerja, yaitu unggul dalam ilmu, santun dalam perilaku, dan istiqomah dalam beribadah. Yang didukung dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Sebelum kita masuk pada pembelajaran lebih lanjut, kita harus tahu tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Melalui kegiatan penugasan pendalaman materi dan pembelajaran jarak jauh, peserta didik dengan proaktif, rasa percaya diri dan bertanggung jawab diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur perlindungan hukum dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Dan yang keempat, menjelaskan faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto dengan benar. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada yang A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan dan penegakan hukum. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang D. Adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Beberapa contoh perlindungan hukum yang populer di Indonesia. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. B. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI meliputi hak cipta, hak atas kekayaan industri yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain-lain. Yang C. Perlindungan hukum kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dapat dilaksanakan. Untuk poin kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa
Hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajiban sebagai wujud dari keadilan tersebut. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan yang berlaku dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Menurut Suryono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada faktor antara lain sebagai berikut. A. Faktor hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Pembuatannya haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. B. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat dan dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. C. Faktor masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. D. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang terdidik, terampil, organisasinya yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. E. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikian ringkasan materi kami sampaikan dan jangan lupa pelajari juga sumber-sumber pendukung yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga sukses. Wiber, yes, Wiber, sukses. SMK bisa. Wibarotomo hebat. Pokoknya Wiber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.